Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Apakah ini Zongzu? Kandungan energi spiritual di alam semesta benar-benar 10 kali lipat dari wilayah utara. Dua sosok muncul dari celah spasial. Wang Yue, merasakan energi spiritual yang melimpah di dalamnya, tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Sekilas, terungkap bahwa ini bukanlah tempat suci untuk berkultivasi, melainkan hutan biasa, namun energi spiritual di sini bahkan lebih kaya daripada istana kekaisaran wilayah utara miliknya sendiri. Nyonya, keterkejutan Anda agak terlalu dini. Gu Changge tersenyum tipis. Meskipun ia bisa saja langsung membawanya melintasi kehampaan menuju Sekte Pedang. Ini adalah pertama kalinya Wang Yue di Zongzu, jadi ia memutuskan untuk terbang langsung, untuk melihat perbedaan Zongzu. Mereka berdua melakukan perjalanan dengan kecepatan tetap, perlahan naik di udara. Mereka akan mencapai Tanah Suci Sekte Pedang dalam waktu sekitar setengah hari. Dari waktu ke waktu, mereka melewati kota atau wilayah Zongzu. Setelah merasakan aura kesempurnaan alam pribadi sejati, seseorang akan mendekat dan menanyakan tentang kunjungan mereka. Namun, ketika melihat lencana pinggang pria bergelar Putra Suci Sekte Pedang, ditambah penampilannya yang masih muda, ia langsung mengenalinya sebagai Putra Suci Sekte Pedang, atau lebih tepatnya, pemimpin generasi muda Zongzu saat ini, Gu Changge. Tentu saja, ia tidak melawan, hanya membungkuk dari kejauhan dan memperhatikan kepergiannya. Status Gu Changge kini tak hanya sangat bergengsi di Zongzu, tetapi bahkan kekuatannya pun begitu terbatas sehingga hanya sedikit yang mampu menandinginya, kecuali para dewa abadi tingkat daratan yang tua dan mengerikan itu. Namun, setiap dewa abadi tingkat daratan memujanya, meminta bantuannya untuk mengatasi kesulitan. Aku tak pernah menyangka suamiku sekarang memiliki pengaruh sebesar ini di Zongzu. Wang Yue tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum pada sosok-sosok perkasa dengan aura di atas alam pribadi sejati, masing-masing berani mendekat tetapi hanya membungkuk kepada suaminya dari kejauhan, mata mereka dipenuhi kekaguman dan sanjungan. Saat ia menatap suaminya, ekspresinya bersinar cerah, hatinya dipenuhi rasa bangga dan sukacita yang meluap-luap. Bukan apa-apa. Pada akhirnya, kekuatan itu penting. Gu Changge menggelengkan kepala dan terkekeh. Dia hanya memiliki kekuatan yang cukup sekarang. Jika dia hanya berada di alam manusia sejati saat ini, dia tidak akan berani berkeliaran begitu sembrono. Seorang veteran dari alam abadi duniawi mungkin telah menculiknya dan menggunakan beberapa taktik kasar untuk melawannya. Namun sayang, mereka tidak lagi memiliki kesempatan itu. Meskipun dia hanya berada di alam manusia sejati sempurna dan mungkin tidak dapat membunuh seorang kultivator alam abadi duniawi, dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Setidaknya jika dia ingin pergi, tidak ada dewa duniawi yang bisa menghentikannya. Mendengar kata-kata suaminya, Wang Yue diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia bertekad untuk berkultivasi dengan tekun setelah tiba di Zongzu dan memulihkan semua yang telah hilang. Di antara kelompok itu, alamnya saat ini adalah yang terendah. Bahkan Liu Qingqing lebih tinggi. Sebelumnya, hanya ada sedikit perbedaan dalam terobosan, tetapi sekarang perbedaan alamnya sangat mencolok. Tak lama kemudian, kedua sosok itu tiba di gerbang Gunung Sekte Pedang. Begitu melihat Gu Changge, para murid penjaga gerbang langsung membungkuk, "Salam, Putra Suci Gu." Bahkan sesepuh alam pribadi sejati yang bertanggung jawab atas gerbang gunung pun segera muncul, mendekat, dan memberi hormat dengan hormat, "Salam, Putra Suci." "Baik," jawab Gu Changge tanpa basa-basi, hanya mengangguk sambil memimpin Wang Yue langsung ke formasi gerbang gunung. Dulu, ia terbiasa bertanya apakah ia perlu mendaftar sesuai aturan. Namun setelah berkali-kali, ia menjadi malas, karena percaya bahwa sesepuh yang bertanggung jawab tidak akan mengganggunya. Selamat tinggal, Putra Suci. Dan memang, ketika ia memasuki gerbang gunung, sesepuh yang bertanggung jawab tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan membungkuk hormat sekali lagi. Baru setelah Gu Shengzi pergi, ia menggelengkan kepala dan mendesah, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun, kekuatan Gu Shengzi akan tumbuh begitu besar. Meskipun aku juga manusia sejati sempurna, aku bisa melihat jurang pemisah yang sangat lebar antara aku dan Gu Shengzi. Aku khawatir dia bisa menindasku hanya dengan lambaian tangannya." Murid penjaga gerbang, setelah mendengar kata-kata tetua itu, berdiri dan menatap sosok yang menjauh itu, tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman yang lebih besar. Di tanah terlarang Jianshan, Ye Qing sedikit mengangkat kelopak matanya, menatap kedua pria di hadapannya, bibirnya sedikit berkedut. Pria ini membawa kembali seorang wanita lain. Gu Changge membungkuk dengan santai dan berkata, "Salam, Guru." Wang Yue, yang telah lama mendengar tentang makhluk abadi di daratan ini, juga membungkuk dengan hormat, berkata, "Junior Wang Yue, salam, senior. Tidak perlu formalitas. Kau, sudahlah. Aku tidak perlu bicara lagi. Kecepatan kultivasimu sangat luar biasa, kau tidak khawatir akan tertunda karena memiliki begitu banyak teman. Tapi, saat kau pergi, orang-orang tua itu menjadi sedikit cemas. Sepertinya mereka khawatir kau perlu memulihkan diri setelah menghadapi sisa-sisa kesengsaraan surgawi."
Beberapa dari mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan tidak ingin menunggu beberapa tahun lagi untuk terobosan. Semua tergantung pendapatmu, anak muda. Ye King melambaikan tangannya dengan santai, berbicara perlahan, lalu menatap Gu Changge dengan tenang. Tentu saja, itu bukan masalah bagi murid ini. Guru, kau tahu, penyebutan tentang pemulihan sebelumnya hanyalah alasan. Gu Changge sedikit terkejut dengan kata-kata gurunya, tetapi ia langsung setuju. Yang paling membuatnya penasaran sekarang adalah identitas sosok berjubah abu-abu yang telah naik ke surga. Ia bahkan sedikit khawatir. Menurut prediksinya, setelah menerobos ke alam penguasa sejati, ia mungkin terpaksa naik dan dibawa pergi karena langit dan bumi tidak dapat lagi menopangnya. Ia bahkan mempertimbangkan untuk memperlambat laju terobosannya, menunggu para makhluk abadi di daratan itu menerobos beberapa kali lagi agar ia bisa melihat lebih banyak. Sekarang, mereka sendiri yang mengusulkannya. Kalau begitu, mari kita jadwalkan 2 bulan dari sekarang. Kita bertiga, dan masing-masing akan mendapat waktu istirahat 1 bulan. Bagaimana? Melihatnya tidak menolak, Ye King merenung dan berkata. Gu Changge mengangguk setuju, lalu mengajukan permintaan lain, selain hadiah yang dijanjikan, aku ingin menambahkan 1 lagi. Biarkan kau menghubungkan seutas kesadaran spiritualmu ke lautan kesadaran mereka, kan? Kurasa itu bukan masalah. Meskipun hubungan mereka denganku tidak terlalu dekat, dan 2 dari mereka bahkan pernah berkonflik denganku. Tapi dengan si tua bangka Changsheng di depan mereka, mereka seharusnya bisa mempercayakan seutas kesadaran spiritualmu padamu. Sebelum ia selesai, Ye King sudah menebak permintaannya dan langsung menawarkannya. Kalau begitu, aku akan mengikuti instruksi guru. Ketika saatnya tiba, guru, kau hanya perlu memanggilku. Aku akan siap membantu mereka mengatasi kesengsaraan mereka. Setelah mencapai hasil yang diinginkan, Gu Changge berhenti berbicara dan hanya membungkuk. Tak lama kemudian, mereka berdua berpamitan dan menuju aula Gu Changge. Kenapa kau menatapku seperti itu? Gu Changge tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan bertanya. Sejak bertemu guru, Wang Yue menatapnya dengan tatapan aneh. Rasanya agak tak masuk akal. Alam Dewa Tanah, di wilayah utara, hanya ada dalam catatan kuno. Alam pribadi sejati sudah menjadi kartu truf keluarga kerajaan kita, cukup untuk memastikan keabadian keluarga kerajaan wilayah utara selama puluhan ribu tahun. Dan sekarang, hanya senior di keluarga suamiku yang telah mencapai alam penguasa sejati. Tapi aku baru saja mendengar dari suamiku bahwa bahkan mereka yang berada di alam Dewa Tanah memiliki sesuatu untuk diminta darimu. Bukankah itu berarti suamiku sekarang bahkan lebih kuat daripada alam Dewa Tanah yang legendaris? Wang Yue mengerjap, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Itu kurang tepat. Mereka hanya meminta bantuanku karena aku memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi. Kalau kita benar-benar mengukur kekuatan, aku tidak sehebat alam Dewa Tanah. Tentu saja, perbedaannya tidak terlalu besar, Gu Changge menjelaskan sambil terkekeh. Namun penjelasan ini membuat Wang Yue mengerucutkan bibirnya, hatinya semakin terkejut. Perbedaan kekuatannya sudah tidak terlalu besar lagi. Tapi suamiku baru saja mencapai alam manusia sejati sempurna, 2 alam utama di antara kami. Bagaimana jika suamiku berhasil mencapai alam dewa sejati? Bagaimana jika dia mencapai alam dewa sejati sempurna, atau bahkan berhasil mencapai alam dewa tanah? Bukankah itu berarti suamiku akan menjadi satu-satunya di dunia? Saat ini, pikirannya dipenuhi kejutan. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula besar. Menatap aula megah dan berbagai formasi tingkat tinggi yang bahkan tidak ada di wilayah utara, penuh dengan energi spiritual dan syair Tao, Wang Yue tak kuasa menahan diri untuk mendesah lagi, kupikir suamiku akan sangat sukses di Zhongzhou, tapi ternyata aku terlalu naif. Mulai sekarang, istriku akan berkultivasi di aula ini. Kurasa dia akan menembus alam pria sejati dalam beberapa tahun. Gu Changge tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menuntunnya masuk ke aula. Setelah mengamati sekilas, ia menyadari bahwa para wanita itu bekerja sangat keras. Mereka telah mengasingkan diri ketika pergi, dan mereka masih mengasingkan diri hingga sekarang. Namun, kepergiannya tak lama setelah itu. Pantas saja dia menembus begitu cepat. Dia mengasingkan diri setiap hari. Wang Yue, merasakan kehadiran Liu Qingqing dan yang lainnya, tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Meskipun ia sangat ingin menembus alam pria sejati, ia menyadari bahwa sekarang adalah kesempatan emas. Sejak tiba di Zhongzhou, begitu banyak orang yang berebut untuk mendapatkan kehadiran suaminya. Orang lain mungkin tidak punya banyak kesempatan untuk mundur pada saat yang sama. Ia berhenti berlatih dan, sambil menggigit bibir, meliriknya dengan genit. Suamiku sudah mencoba sofa nagaku. Hari ini, bukankah sudah waktunya aku mencoba kediaman orang suci Sekte Pedang? Tentu saja, Gu Changge tersenyum, langsung mengerti. Keduanya memasuki ruangan, satu demi satu, dan formasi isolasi pun terbentuk. Liu Qingqing, yang masih menyendiri, sedikit mengedipkan bulu matanya. Ketika suaminya kembali, ia merasakan kehadirannya, dan terlebih lagi, kehadiran Wang Yue. Ia awalnya berencana untuk mengakhiri latihannya dan bertemu dengan keduanya. Namun, kehadiran mereka segera menghilang.
Tanpa berpikir dua kali, ia menduga mereka telah pergi ke kamar tidur utama dan mengaktifkan formasi isolasi. Jadi ia hanya melanjutkan latihannya, tidak terburu-buru. Dongfang Mingyue memiliki pemikiran yang sama dan bahkan berhenti berlatih. Ia menjulurkan kepalanya keluar dari ruang retret, memperhatikan formasi isolasi yang sudah aktif di kamar tidur utama. Ia bergumam sedikit kesal, "Suamiku, kau benar-benar bodoh. Kenapa kau tidak membawa pedang abadi ini?" Hanya Yuan Yabai, yang tertidur lelap, yang tidak terlalu memperhatikan. Dalam sekejap, 2 bulan telah berlalu. Setelah setengah bulan menghirup udara segar setelah tiba di Sekte Pedang, Wang Yue memulai retret mendalam, berusaha mengejar kemajuan terobosan Liu Qingqing. Selama periode ini, Gu Changge memiliki waktu luang, membantu beberapa pendeta tingkat ke-9 Sekte Pedang menerobos ke alam pribadi sejati. Ia bahkan membantu 2 tetua alam pribadi sejati Sekte Pedang, termasuk yang bertanggung jawab atas platform kenaikan, menerobos ke alam dewa sejati. Lebih lanjut, leluhur alam pribadi sejati sempurna keluarga Gu, yang juga datang ke Zhongzhou, juga telah memulihkan tubuhnya ke kondisi puncak. Dengan bantuannya, ia berhasil menerobos ke alam dewa sejati saat berada di platform kenaikan. Di kompleks keluarga Gu di Zhongzhou, sebuah perjamuan diadakan. Ucapan selamat datang dari segala penjuru. Tidak hanya ada kekuatan dan keluarga terkemuka di Zhongzhou, tetapi bahkan 4 tanah suci telah mengirimkan Grandmaster kehormatan alam dewa sejati mereka untuk memberikan hadiah. Haha, aku tak pernah menyangka keluarga Guku suatu hari nanti akan menjadi begitu makmur. Dengan 2 penguasa sejati yang memerintah di saat yang sama, bahkan 4 tanah suci pun aktif mencari persahabatan. Gu Qingfeng, kepala keluarga Gu yang baru saja menerobos ke ranah penguasa sejati, tersenyum dari loteng, mengelus jenggotnya sambil menatap ke bawah ke acara akbar di bawah. Apa kau benar-benar berpikir 4 tanah suci bersahabat dengan keluarga Guku karena kita memiliki 2 penguasa sejati yang memerintah? Sama seperti keluarga Dongfang yang datang kali ini, mereka memiliki beberapa penguasa sejati saja, dan bahkan seorang leluhur alam abadi. Alasan mengapa begitu banyak kekuatan datang, yang memungkinkan keluarga Gu kita menyaksikan tontonan keluarga pewaris kelas 1, bahkan papan atas, adalah semua berkat Changge. Tanpa Changge, bahkan keluarga dengan 2 penguasa sejati yang memerintah pun tak akan bisa melihat pemandangan seperti ini hari ini. Gu Haitang mengerucutkan bibirnya, meletakkan cangkir anggurnya, dan tak kuasa menahan diri untuk mengoreksinya. Benar sekali, semua ini berkat cucu tertua kita. Hehe, siapa sangka tulang belulangku ini, yang mengira aku hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup, sekarang seberuntung itu karena cucu tertua kita telah menjalani kehidupan kedua. Gu Kuang meneguk anggur lagi dan menjawab dengan lugas. Ia kini telah mencapai tahap tengah alam nirvana tingkat ke-9. Mengingat lingkungan kultivasi keluarga Gu di Zhongzhou saat ini, ditambah dengan pasokan berbagai sumber daya kultivasi yang konstan, ia bahkan yakin dapat menembus alam nirvana sempurna dalam 10 tahun. Dan ketika ia berhasil, cucu tertuanya pasti akan membantunya menembus alam pribadi sejati. Ini adalah sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Meskipun ia baru berada di alam nirvana tingkat ke-9, statusnya di keluarga Gu hanya kalah dari leluhur alam penguasa sejati. Ia bahkan bisa minum bersama leluhur alam penguasa sejati secara teratur. Ketika ditanya alasannya, Gu Kuang menjawab dengan lugas. Hanya karena memiliki cucu tertua yang luar biasa, bukankah itu sudah cukup? Pencapaian keluargaku bukan sepenuhnya milikku. Menerima pujian yang tak henti-hentinya, Gu Changge hanya terkekeh dan menyesap tehnya. Lihat cucu tertua kita, dia masih begitu rendah hati. Gu Kuang mengangguk berulang kali, tetapi tak kuasa menahan diri untuk tidak memuji. Kedua leluhur tingkat penguasa sejati dari keluarga Gu juga tersenyum tetapi tetap diam. Apapun yang dikatakan Gu Changge, semua orang di keluarga Gu tahu bahwa tanpanya, keluarga Gu tidak akan ada saat ini. Saat ini, keluarga Gu niscaya masih berada di wilayah utara, berjuang untuk bersaing dengan keluarga kerajaan wilayah utara demi sumber daya. Alih-alih menjadi penguasa wilayah utara yang tak terbantahkan, bahkan memegang posisi penting di Tiongkok Tengah. Anggota muda keluarga Gu diberi prioritas masuk ke tanah suci Sekte Pedang. Bahkan mereka yang kurang berbakat pun akan menerima tawaran dari para tetua Sekte Pedang, yang menawarkan untuk menerima mereka sebagai murid mereka sendiri. Siapapun yang tidak bodoh pasti mengerti bahwa ini adalah upaya untuk menjilat tuan muda keluarga Gu. Mereka telah bertanya kepada Gu Changge tentang hal ini sebelumnya, dan maksudnya sederhana, tidak ada yang salah dengan itu. Lagi pula, dia pasti bisa menguntungkan para tetua di Sekte Pedang, dan mereka akan selalu meminta bantuannya ketika mereka membutuhkan terobosan. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, jadi mengapa tidak? Baiklah, mari kita bicarakan. Cucu, kapan kau berencana memberi kita cicit? Aku sudah menikah beberapa kali, jadi aku tidak bisa begitu saja berlatih tanpa meneruskan garis keturunan keluarga. Siapa tahu, cicit kita mungkin memiliki bakat yang begitu hebat. Betapa hebatnya keluarga Gu kita nanti. Gu Kuang, wajahnya sedikit memerah setelah beberapa gelas, bertanya dengan santai.
Tahukah kau, jika anak ini melahirkan seorang putra, aku jadi bertanya-tanya betapa hebatnya. Mendengar ini, kedua penguasa sejati keluarga Gu sedikit mengangkat kelopak mata mereka, menatap Gu Changge dengan penuh harap. Tidak perlu terburu-buru. Kau tahu, semakin tinggi kerajaanmu, semakin sulit untuk memiliki anak. Beberapa orang sejati membutuhkan persiapan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun hanya untuk memiliki anak. Itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan berbagai material langka dan berharga. Mulut Gu Changge sedikit berkedut. Meskipun ia tidak terburu-buru, ia telah mempertimbangkannya. Poin kuncinya adalah fisiknya tampak agak luar biasa, sementara istri-istrinya, meskipun sudah memiliki potensi tubuh suci, masih jauh tertinggal. Hal ini membuat memiliki anak semakin sulit, dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Material langka dan berharga, katakan saja apa yang kau butuhkan. Mulai besok, ini akan menjadi salah satu tugas terpenting keluarga Gu kita. Kami pasti akan menyediakan semua material langka dan berharga yang Anda butuhkan. Sebelum Gu Kuang sempat berbicara, Gu Haitang telah membuat keputusan akhir. Petik 2. Gu Changge merasa sedikit tak berdaya, tetapi saat itu, suara gurunya, Ye Qing, bergema di telinganya. Ia langsung berdiri dan membungkuk, berkata, "Guru memanggil saya. Pasti ada sesuatu yang penting. Saya permisi dulu. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang berkenan, silakan beritahu saya." Mendengar bahwa makhluk abadi dari Sekte Pedang yang memanggil mereka, mereka bertiga tak kuasa menahannya dan hanya bisa menyaksikan kepergiannya. Gunung Pedang, lokasi yang strategis. Karena saya sudah di sini, apakah Anda butuh sesuatu? Ye Qing perlahan membuka matanya dan berbicara tanpa menunggu sapaannya. Tidak ada, hanya ingin tahu dari tempat suci mana senior pertama ini berasal. Gu Changge membungkuk dan bertanya dengan santai. Dia bukan dari tanah suci. Seperti keluarga Dongfang, dia keturunan dari keluarga Xuan Yuan kuno. Kekuatan monster tua ini tidak lemah di antara para makhluk abadi duniawi, tetapi umurnya mungkin paling lama hanya 1000 tahun. Bahkan tanpa kehadiranmu, dia pasti sudah mencoba menerobos dan naik ke alam dewa dalam beberapa ratus tahun selagi ki dan darahnya masih segar. Tetapi dengan contoh terobosan hantu tua Changsheng, dia tentu saja tidak sabar. Ye Qing menjawab sambil menggelengkan kepala pelan. Melihat dia tidak mendesak lebih jauh, dia hanya berdiri dan berkata, "Karena tidak ada lagi yang perlu dipersiapkan, ayo pergi." Syarat dan ketentuan sudah disepakati dengan hantu tua Xuan Yuan itu. Gu Changge mengangguk, menunjukkan tidak ada masalah. Saat celah spasial muncul di hadapan mereka, mereka berdua melangkah masuk. Kali ini, tanpa aura Tao Ye Qing yang mengawalnya, dia bisa bergerak bebas di kehampaan. Bahkan dalam hal kecepatan, dia tidak jauh berbeda dari Ye Qing, seorang makhluk abadi duniawi. Hanya saja ia kurang mahir dalam menavigasi kehampaan. Sesaat kemudian, keduanya muncul di atas keluarga Xuan Yuan. "Selamat datang Dewa Pedang Teratai Biru. Selamat datang Sein Gu." Begitu mereka muncul, serangkaian sosok dengan aura yang mengesankan melayang ke udara dari formasi lembah yang luas. Lebih dari 10 master sejati dan 3 penguasa sejati hadir. Keluarga Xuan Yuan jelas telah menerima berita itu sebelumnya, tetapi kehadiran orang-orang kuat ini saja sudah cukup membuat Gu Changge bergumam dalam hati, fondasi keluarga Gu saat ini masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang benar-benar kuno dan mewarisi dataran tengah ini, perbedaannya sangat jauh. Dengan begitu banyak orang kuat yang hadir untuk menyambut mereka, kemungkinan mereka hanya memiliki setengah dari sumber daya keluarga Xuan Yuan, atau bahkan kurang. Tidak perlu basa-basi lagi. Setelah hantu tua Xuan Yuan siap, beritahu aku. Ye Qing melambaikan tangannya dan melewati kerumunan, memasuki lembah keluarga Xuan Yuan. Gu Changge mengikutinya dari dekat. Dua penguasa sejati memimpin jalan, mengatur akomodasi sementara untuk mereka. Klan kita hampir siap. 3 hari lagi adalah waktu kenaikan tahta leluhur kita. Silakan beristirahat sejenak, para tamu terhormat. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Membawa keduanya ke depan aula, kedua penguasa sejati keluarga Xuan Yuan dengan sopan membungkuk dan mempersilakan mereka masuk. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Sesosok berjubah kuning bermotif naga muncul di atas keluarga Xuan Yuan. Banyak anggota keluarga Xuan Yuan membungkuk, "Kami tunduk kepada leluhur kami." Rekan Taois King Lian, waktunya telah tiba. Silakan maju. Tatapan mata Xuan Yuan tertuju pada aula tempat kedua pria itu tinggal, dan ia berbicara dengan lembut. Begitu ia selesai berbicara, Gu Changge dan muridnya muncul. "Saya sudah lama mendengar bahwa Anda luar biasa. Melihat Anda hari ini, saya menyadari bahwa rumor yang beredar terlalu konservatif. Saya khawatir belum pernah ada bakat sehebat Anda." Tatapan mata Xuan Yuan Feng tak lama tertuju pada Ye Qing, melainkan pada Gu Changge. Melihat ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Setelah menembus alam abadi tanah puluhan ribu tahun yang lalu, kekuatannya bahkan lebih besar daripada Ye Qing. Tentu saja, ia bisa melihat bakat Gu Changge yang luar biasa. Awalnya ia berencana menguji pemuda ini, tetapi setelah tatapan ini, ia melupakan kekhawatirannya yang konyol.
Dengan bakat luar biasa seperti itu, tak perlu mempertimbangkannya. Senior, Anda sangat baik. Gu Changge tersenyum tipis dan membungkuk dengan rendah hati. Tidak perlu mengulangi apa yang kujanjikan. Terlepas dari apakah Anda berhasil melewati kesengsaraan dan naik ke surga kali ini, aku akan memberimu segel kaisar manusia ini. Aku hanya berharap jika keluarga Suan Yuan menghadapi kesulitan tak terduga di masa depan, Anda dapat membantu melestarikan garis keturunan. Suan Yuan Feng berbicara dengan sangat murah hati. Mereka sebelumnya sepakat bahwa jika kesengsaraan gagal, hadiahnya tentu akan jauh lebih sedikit. Namun setelah melihat bakat Gu Changge, ia berubah pikiran. Keluarga Suan Yuan bukanlah salah satu dari 4 tanah suci, dan hanya ia yang telah mencapai alam dewa tanah. Adapun 5 penguasa sejati lainnya, mereka memiliki 5 lagi, tetapi belum jelas kapan mereka akan mencapai terobosan. Sampai saat itu, jika keluarga Suan Yuan dapat membangun hubungan baik dengan Gu Changge, itu akan cukup untuk memastikan perkembangan mereka yang stabil hingga alam dewa tanah yang baru muncul. Karena kau sudah meminta, aku tidak punya alasan untuk menolak. Gu Changge setuju tanpa basa-basi. Ini bukanlah keputusan yang sulit baginya. Lagi pula, keluarga Suan Yuan, bagaimanapun juga, adalah keluarga kuno, dan mereka telah menjalin hubungan dengan 4 tanah suci. Kemungkinan genosida sangat kecil. Suan Yuan Feng ini hanya ingin mengambil langkah lebih jauh. Terima kasih banyak, sahabat muda. Terima kasih banyak, sahabat muda. Ngomong-ngomong, ku dengar kau punya banyak teman. Bagaimana kalau kita coba lihat apakah ada wanita di keluargaku yang cocok di keluargaku, keluarga Suan Yuan. Kalau ada, aku akan memutuskan hari ini untuk menikahkannya denganmu. Keluarga Suan Yuan juga akan memberimu senjata ajaib tingkat surgawi dan berbagai harta langka sebagai mas kawin. Meskipun keluarga Suan Yuan tidak berafiliasi dengan 4 tanah suci, kekuatannya tidak kalah dengan keluarga bangsawan timur. Sekarang keluarga Gumu telah menguasai Zhongzhou, keluarga Suan Yuan tentu saja bisa memberikan bantuan yang cukup besar. Suan Yuan sepertinya teringat sesuatu, tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya dan terkekeh. Mendengar kata-kata leluhur itu, para wanita muda dari klan Suan Yuan di lembah itu awalnya tercengang, tetapi kemudian, tanpa rasa dendam, mereka melirik penasaran ke arah Sein Gu. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Sein Gu yang legendaris itu secara langsung. Mengesampingkan fakta bahwa leluhurnya secara langsung menyebutnya, bakat yang menantang surga, kekuatannya pasti luar biasa. Ditambah lagi kecepatan luar biasa yang ia raih dalam mencapai terobosan dalam 10 tahun terakhir sejak tiba di Zhongzhou, dan hanya melihatnya saja membuat banyak kultivator wanita muda dari keluarga Suan Yuan tersipu malu. Diperhatikan oleh Sein Gu ini sungguh luar biasa. Lupakan saja masalah ini. Senior, menerobos kesengsaraan kenaikan lebih penting. Gu Changge, merasakan tatapan tajam itu, terbatuk ringan dan segera menolak. Ia tidak ingin mendapatkan rekan Taois baru begitu saja. Lagi pula, ia sudah memiliki beberapa, jadi mencari rekan Taois lain tanpa alasan yang jelas akan sulit dijelaskan, bukan? Baiklah, tapi jika kau pernah menyukai seorang wanita muda dari keluarga Suan Yuan, apa yang kukatakan hari ini akan tetap berarti. Sekalipun aku sudah mencapai kesengsaraan abadi atau berubah menjadi Abu Dao saat itu tidak masalah. Suan Yuan Feng tidak memaksa, melainkan tersenyum dan mengangguk. Saat ini, pikirannya benar-benar disibukkan oleh kesengsaraan kenaikan, dan ia tidak akan membuang waktu untuk hal lain. Omong kosong, kau akan menerobos ke sekte mana? Ye King mengerucutkan bibirnya dan menyela. Sekte Buddha. Suan Yuan Feng sedikit mengangkat alisnya. Ia dan Ye King pernah berselisih sebelumnya, bahkan bentrok di kehampaan luar. Ia telah mengasingkan diri selama 200 tahun, sementara Ye King hampir 4 tahun. Namun untuk saat ini, ia masih membutuhkan bantuan murid-murid Ye King, jadi ia tidak peduli dengan sikapnya. Kalau begitu, ayo pergi. Untuk apa kau berdiri di sana? Keluargamu, Suan Yuan, tidak memiliki formasi kenaikan, tetapi jika kau berencana untuk menerobos secara langsung tanpa formasi kenaikan, aku sangat menghargai kemampuanmu. Ye King menyindir sambil mencibir. Namun, karena ini masalah hidup dan mati, Suan Yuan Feng tak mau membantah. Dengan jentikan lengan bajunya, ia membuka celah spasial dan menjadi yang pertama masuk. Ye King dan Gu Changge mengikutinya dari dekat, membuka celah spasial baru. Ia pergi dengan salam perpisahan yang penuh hormat dari banyak anggota klan Suan Yuan. Sambil berjalan di kehampaan, Ye King terkekeh dan berkata, orang tua ini pasti telah membuat perjanjian dengan Sekte Buddha untuk pergi ke sana dan melakukan terobosan, yang memungkinkan Sekte Buddha melindungi keluarga Suan Yuan selama sekitar 1000 tahun. Lagi pula, keluarga Suan Yuannya hanya memiliki satu makhluk abadi di daratan, dan entah mereka berhasil atau tidak akan ada makhluk abadi di daratan yang memerintah. Dari 3 orang yang ingin naik kali ini, yang ketiga adalah orang tua dari Sekte Buddha ini. Ia jelas ingin mengamati Anda terlebih dahulu hari ini, pertama untuk lebih memahami kemampuan Anda, dan kedua untuk mempersiapkan diri menghadapi kesengsaraan kenaikan. Tentu saja, kedua orang tua ini saling menguntungkan. Pada akhirnya, Suan Yuan Feng akan memilih Tanah Suci,
Lagi pula, formasi platform kenaikan hanya ada di 4 tanah suci. Setelah mendengar penjelasan singkat gurunya, Gu Changge hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun kalimat berikutnya hampir membuatnya tergagap. Kau sedikit mengejutkanku hari ini, anak muda. Kukira kau akan memilih seorang gadis cantik sebagai pasangan Taomu. Lagi pula, orang tua itu sudah menawarkan pasangan dan hubungan Tao gratis. Yah, aku tidak sebegitu terpaku hanya dengan melihat seorang wanita, kan? Jawab Gu Changge tak berdaya, bibirnya berkedut. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.